Halo, selamat malam semuanya sahabat-sahabatku. Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali malam ini kita jumpa lagi. Sudah lama saya tidak melakukan IG Live, tapi hari ini sepertinya rindu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Kita bisa berbagi ilmu tentunya. Seperti yang sudah tertulis di IG feed saya bahwa hari ini kita akan membahas mengenai Topiknya menarik, yaitu tentang bagaimana untuk mempelajari suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Tentunya judul ini sangat terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Bagaimana sebetulnya Nabi Muhammad ini memang dikenal dengan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia, karena mendapatkan gelar Al-Amin, dapat jujur, dapat dipercaya, dan menjadikan satu kemuliaan dengan segala macam akhlaknya. Tetapi kalau kita lihat banyak bagaimana spontanitas yang muncul di belakangan ini, bahkan sudah jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa ini tidak berjalan seiring dengan umatnya. Melihat latar belakang meneladani kehidupan Nabi Muhammad sepertinya menjadi sesuatu yang menarik. Menariknya karena kita belajar bagaimana mengenali akhlak dengan benar. Kenapa benar? Karena salah satu misi daripada Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak umatnya. Seperti yang ditulis oleh narsum saya malam ini, yaitu Cais Islah Bahrawi, bahwa dituliskan Nabi Muhammad ini ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa sebelum beragama, manusia harus membangun rasa kemanusiaannya agar agama tidak menjadi senjata bagi luapan kemarahan buta. Wah, ini sesuatu yang menarik. Oke, sepertinya Cais sudah bergabung. Menarik untuk dikaji. Cais keliling-keliling. Hari ini ada di Jakarta. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cais. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat keliling-keliling, enak jalan-jalan terus nih Cais sepertinya ya. Cais, terima kasih untuk waktu untuk kesekian kali. Tapi sepertinya memang pengen ngobrol sama Cais urusan yang kayak begini nih. Kayaknya mesti banyak belajar tentang bagaimana untuk mempelajari akhlak daripada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Cais, belakangan ini kita mendapatkan banyak kabar yang sedih ya. Sedihnya artinya kenapa situasi menjadi ricuh terus gitu ya Cais ya. Bahwa sebetulnya kan kalau lihat dari latar belakang Nabi Muhammad itu diturunkan menjadi nabi, itu kan awalnya di tempat yang masyarakatnya memang mengalami degradasi akhlak gitu ya. Karena kita tahu orang Arab zaman dulu gitu ya, kan hobi berselisih ya mereka. Hobi menelantarkan manusia, musyrik, penganut paganisme, saling perang, membunuh begitu ya. Sehingga kondisi saat itu bisa dikatakan mereka tidak punya sejarah, tidak punya prinsip, dan juga tidak punya akhlak. Jahiliyah itu kan kebodohan ya Cais ya, masa kegelapan. Dan Nabi diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Yang jadi pertanyaan saya yang ingin sekali saya bagi dengan teman-teman IG, dan harus Cais yang menjelaskan, sebetulnya kualitas akhlak seperti apa sih Cais meneladani? Meneladani itu perilaku yang mana, yang seperti apa? Sepertinya kan banyak sekali nih levelnya. Ada yang lihat kawinnya Nabi, ada yang lihat perangnya Nabi, ada yang lihat macam-macam. Jadi perspektifnya itu sangat beragam dan sangat berlapis gitu loh. Silakan Cais. Terima kasih Mama Aya, dan juga terima kasih teman-teman sekalian yang sedang menyimak acara ini ya. Ini kembali kepada persoalan apa yang kita hadapi pada masa-masa sekarang ya, terutama ini kan menjadi sebenarnya persoalan penghinaan kepada Kanjeng Nabi ini bukan hanya sekarang. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, penghinaan terhadap Kanjeng Nabi itu sudah ada sebenarnya. Yang paling awal itu ya, mungkin kita tidak berbicara tentang ketika Kanjeng Nabi berada di Mekah ya. Kalau di Mekah itu isinya memang semuanya tentang penghinaan. Terutama ketika Nabi mendeklar bahwa beliau ini seorang Nabi yang membawa ajaran baru yang bernama Islam dan sebagainya. Tapi kita mulai dari Madinah. Ketika umat Islam itu sudah settle ya.
Nah, di sana itu ada riwayat-riwayat seperti Musailamah Al-Kazzab misalnya. Memang pada akhirnya Musailamah Al-Kazzab ini memang diperangi pada akhirnya dan dibunuh. Dia dibunuh bukan karena dia menghina Nabi sebenarnya, karena dia mengaku sebagai Nabi. Artinya pada tataran ini sebenarnya adalah pada tataran yang sifatnya pelanggaran terhadap substansi tauhid. Makanya dia diperangi dan dibunuh. Tapi kalau penghinaan terhadap Kanjeng Nabi ini, banyak sekali riwayatnya justru Kanjeng Nabi ini menyikapinya dengan santai. Sangat santai. Ini tujuannya apa? Mungkin saya tidak perlu merinci semua urutan-urutan tentang penghinaan terhadap Kanjeng Nabi. Ini kan sebenarnya Kanjeng Nabi ini bukan hanya menyuarakan soal agama. Maksudnya bukan hanya soal tauhid. Tapi beliau juga menyuarakan soal tataran moral dan juga tataran kemanusiaan. Banyak kalau kita lihat kisah Kanjeng Nabi ketika di Taif misalnya dihujani batu, ini kisah yang mungkin sangat otentik dengan kejadian apa yang terjadi di Perancis, Charlie Hebdo segala macam ini ya. Di Taif itu beliau dihujani batu, kakinya berdarah. Lalu Kanjeng Nabi itu madul itu ngomong kepada Allah gitu. Ya Allah, kalau saya dihina, dihancurkan, dipersekusi, dihujani batu sampai berdarah-darah begitu, dengan diskresi saya untuk menghadap Allah, pasti saya akan ngomongin, Allah, saya nggak terima ini, saya marah ini. Tolong itu orang-orang Taif ini, mbok ya diapain gitu, dihancurkan karena amarahnya. Tapi Kanjeng Nabi itu mengatakan kepada Allah itu kurang lebih begini, ya Allah, betapa hinanya saya. Ternyata saya tidak bisa menanggung misi yang engkau bebankan kepada saya. Ternyata mereka membenci saya karena ketidakmampuan saya. Saya tidak dicintai oleh mereka. Ini Kanjeng Nabi ini curhat kepada Allah itu bukan menyalahkan orang lain yang menghujani batu, tapi menyalahkan dirinya sendiri yang ternyata tidak sanggup untuk membuat mereka cinta kepada dia, kepada beliau ini. Wah, setelah itu kemudian datanglah malaikat Jibril yang menawarkan, memberi opsi. Ya Muhammad, kalau gitu orang Taif ini saya himpit dengan 2 gunung supaya mereka itu binasa. Tapi Kanjeng Nabi kemudian mengatakannya, jangan. Bukan begitu. Lalu apa fungsinya agama ini? Kurang lebih seperti itu. Agama ini fungsinya apa kalau tidak membuat satu kemanusiaan dan sebagainya? Saya hanya ingin kalaupun mereka tidak beriman kepada Allah melaluiku, setidaknya keturunannya berikan hidayah supaya mereka beriman kepada agamaku. Nah, Nabi ini membuat 2 opsi ini adalah seperti ini kurang lebih. Kalaupun Allah tidak bisa memberikan kesadaran mereka secara instan, tapi setidaknya keturunannya. Artinya Nabi apa? Pada tataran moral, pada tataran etika, Kanjeng Nabi itu tetap menghargai kemanusiaan. Dan ini banyak kisah-kisah lain yang sangat genuine, yang sangat otentik, bagaimana Kanjeng Nabi itu menyikapi setiap hinaan-hinaan itu dengan akhlakul karimah, dengan basis kemanusiaan. Dan juga kalau kita perhatikan pada akhirnya, bagaimana diaspora Islam ke seluruh dunia ini berjalan dengan kedamaian, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kontra kemanusiaan, bukan dengan dehumanisasi dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih seperti itu narasi awalnya, kurang lebih seperti itu. Iya. Iya betul, jadi seperti yang Cais tulis sendiri bahwa Nabi Muhammad ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa sebelum beragama manusia itu sebetulnya harus membangun rasa kemanusiaan. Saya pikir kalau mau buka Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas gitu ya, itu pasti dari 25 nabi yang diturunkan di muka bumi ini kan pasti membawa misi masing-masing gitu ya, ditutup dengan akhlak daripada Nabi Muhammad sendiri di urutan ke-25. Artinya apa? Kalau saya coba breakdown gitu ya, semua nabi-nabi yang memang diturunkan itu satu adalah mengajak setiap manusia untuk berserah diri kepada Allah, mengajak untuk bertakwa kepada Allah, mengajarkan wahyu. Itu juga terjadi di Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Syuaib, Ibrahim, Ismail, Idris, Zulkifli, Yunus, Isa sampai dengan Muhammad gitu ya. Artinya gini, kenapa umat-umat kita gitu, saya mengatakan kita, kenapa umat-umat kita ini sering sekali tidak bisa untuk melihat
segi daripada akhlak yang mulia. Gelarnya Al-Amin loh. Dia jujur, dapat dipercaya, dia amanah begitu ya, tidak emosi. Tapi kenapa itu yang tidak dilihat oleh umat-umat pada umumnya mayoritas? Mereka gampang sekali spontanitas dengan marah. Disinggung sedikit marah begitu ya. Apa marah? Dengan marah gitu ya. Semakin dekat dengan kenabian, sifat-sifatnya justru makin marah, bukannya makin mencerminkan daripada apa yang sudah dipercontohkan. Bagaimana sebetulnya menyikapi ketauladanan ini? Sikapnya seperti apa sih, Cak? Saya sebenarnya memang agak melihatnya sedikit miris sebenarnya ya. Ketika banyak orang menganggap bahwa, loh, kalau Nabi iya dihina bisa begitu. Kita kan bukan kanjeng Nabi, kita umatnya kanjeng Nabi. Lah, tapi kan ini kan Nabi, Cak, dipotong. Tapi kan Nabi percontohan buat manusia. exactly, itu yang saya maksud. Saya bukan Nabi, kan Nabi beda. Tapi saya mengatakan, saya potong ya, Cak. Tapi Nabi diturunkan karena Nabi itu manusia, juga sama dengan kita, tapi dengan proteksi yang berbeda. Itu kan sebagai proyek contohan. Jadi sebetulnya nggak ada dualisme di sini. Betul, itu Nabi itu bagaimanapun dalam situasi apapun adalah role model. Cuma ini kan kadang-kadang manusia, kita. Saya tidak menganggap orang lain, saya menganggap kita. Kita kan kadang-kadang dihadapkan kepada ambiguitas. Jadi ketika pada situasi tertentu, mentang-mentang kita umatnya, seolah-olah kecintaan kita kepada Nabi itu seolah-olah adalah kanal yang betul. Pembelaannya itu justru dengan tidak mencontoh Nabi. Ini kan sebenarnya ambiguitas. Ini adalah anti narasi yang justru dilakukan. Tapi giliran suruh poligami cepat sekali nirunya. Nah, ini kan mau ngambil enaknya gitu loh. Padahal ya, meniru akhlak kanjeng Nabi itu justru menurut saya, ini saya menganggap saya sendiri sebagai manusia biasa banyak bolong-bolongnya dalam soal akhlak. Tapi pada tataran moral dan sebagainya itu kan sebenarnya justru paling mudah. Karena ini kan kontrolnya ada di diri kita. Betul. Kontrolnya itu ada di batin kita. Betul. Contoh ketika kita berbicara tentang tataran moral, kita berbicara tentang tataran etika, ini kan pelaku utamanya adalah kita. Tapi giliran suruh nyontoh yang sunah-sunah yang lain, ya mohon maaf saya sindir sekali lagi, ketika soal poligami, kenceng banget, kenceng itu, luar biasa. Ini kan ngambil enaknya namanya, ketika sesuatu yang sebenarnya lebih mudah sebagai kontrol diri, sebagai self-control, yang justru ini adalah anjuran kanjeng Nabi yang paling utama. Karena kanjeng Nabi ini selalu di setiap fatwanya, setiap hadisnya itu, kalau kita perhatikan, itu adalah tataran moral. Ini tentang akhlak kan selalu begitu. Makanya banyak semua kalangan filsafat Islam dari sejak abad-abad awal hingga abad-abad pertengahan itu selalu mengatakan ini bahwa setiap agama samawat, agama-agama langit itu selalu bertumpu kepada kemanusiaan. Ketika kita berbicara kemanusiaan, akhlak itu sudah ada di belakangnya. Ini kan sama seperti kita, kalau kita minta air sudah pasti sama gelasnya. Artinya kemanusiaan dan juga moral ini adalah satu paket yang berbanding lurus yang akan ikut serta bersamanya. Nah ini permasalahannya, ini jauh, ini kan sebenarnya salah satu penafsiran-penafsiran yang kemudian melenceng. Melakukan deviasi-deviasi itu. Ini Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling saya cintai. Kalau dia dihina, maka saya harus menghajarnya dengan segala macam itu. Padahal implementasi dari kecintaan itu, reaksi-reaksi yang kita keluarkan itu jauh dari sikapnya kanjeng Nabi. Padahal sikap kanjeng Nabi ini mohon maaf, Nabi dalam keadaan tidur pun, dalam keadaan salah pun, dalam keadaan diam pun, salah dalam tataran sekarang ya, dalam keadaan salah menurut kita, menurut pikiran-pikiran yang subjektif, itu juga harus kita tiru. Ini harus kita tiru. Meskipun begini, Mama Ayah, kita meniru kanjeng Nabi ini kan sebenarnya memang ada 3 entitas yang harus kita bedakan. Okay. Satu, kanjeng Nabi sebagai pribadi, kanjeng Nabi sebagai pemimpin kampung di Madinah, dan juga sebagai pemimpin umat. Ini adalah irisan-irisan yang memang harus kita bedakan. Misalnya kanjeng Nabi ini suka makan paha kambing misalnya, ya kan nggak harus kita tiru. Tapi pada tataran kan, ya. Ya artinya nggak harus ditiru juga, karena ini pada persoalan privatnya kanjeng Nabi. Ini adalah kanjeng Nabi sebagai pribadi, gitu loh. Nah,
apa yang kemudian kita gabungkan semuanya antara pribadi, pemimpin kampung, dan juga pemimpin umat, ini berada pada tataran moral, etika, dan akhlak itu tadi. Ini nggak ada pribadinya, nggak ada pemimpin kampungnya, nggak ada pemimpin umatnya, karena ini akan menjadi satu integritas. Integritasnya itu mengerucut pada apa? Pada akhlak, pada etika, pada tataran moral, dan juga ini semua dibungkus dalam kemanusiaan. Artinya ketersinggungan dan amarah-amarah itu, kalau kemudian kita wujudkan dengan tindakan ekstrim, memenggal, membunuh, lah Kanjeng Nabi aja nggak begitu. Ini kan salah satu paradoks ya. Kurang lebih seperti itu, Maya. Nah, kalau kita memperhatikan atau mungkin tidak sadar bahwa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu kan juga dia bukan memegang Quran seperti layaknya kita hari ini memegang Quran, begitu ya? Ya. Nabi Muhammad tidak memegang Quran, tapi justru di dalam dirinya, di dalam akhlaknya itu sendiri adalah sebetulnya proyek percontohan yang perlu untuk dilihat oleh umat pada saat itu dan juga umat yang selanjutnya. Mereka sering lupa bahwa Nabi Muhammad itu tidak megang kitab seperti layaknya kita saat ini, begitu loh. Nah, kalau misalnya memang Nabi tidak megang kitab, artinya harusnya lihat dong contohnya. Kalau mau sadar begitu. Tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Bahkan saya membuat satu catatan di sini, Cak. Perlu nggak sih marah kalau nabinya dihina? Perlu nggak sih dibela kalau nabinya dihujat? Perlu tidak sih untuk kita berjuang jihad ketika nabinya diobrak-abrik oleh orang lain? Begitu loh. Perlu nggak sih? Ya, kalau menurut saya artinya gini, pada tataran ketersinggungan atau amarah, ini kan memang ruang-ruang yang sebenarnya bisa saja terjadi. Ini kan sangat manusiawi. Karena kecintaan kepada Kanjeng Nabi yang luar biasa itu, artinya rasa marah itu, rasa ketersinggungan itu pasti ada. Karena bagaimanapun basis dari semua agama ini kan pada akhirnya adalah dogma, ada juga taklid di situ. Ada takdim juga di situ. Artinya ini harus kita hargai juga. Cuma persoalan outputnya, implementasinya, ini kan yang menjadi masalah. Ini kan sama dengan kisah saya ketika Nabi Muhammad dihujani batu di Taif tadi, yang marah justru Jibril. Malaikat Jibril yang justru marah. Sementara Kanjeng Nabi itu bisa menahan amarahnya. Nah, kita itu kan bukan mencontoh Jibril sebenarnya. Kita mencontoh Kanjeng Nabi. Jibril ini malaikat. Malaikat ini kan sebenarnya adalah semacam terah gitu ya di atas manusia yang sebenarnya juga punya rasa itu, punya artinya gini, ketika Jibril marah karena Kanjeng Nabi dihujani batu, dia memberi opsi kepada Nabi untuk menghantamkan 2 gunung kepada rakyat Taif, tapi Kanjeng Nabi justru nggak mau. Nah, ini yang seharusnya memang harus kita lakukan. Kalau masalah kemarahan, ketersinggungan, ya kita hargai. Kita kadang-kadang juga ada orang yang mengatakan, wah Indonesia, kita kadang-kadang ke orang Malaysia yang menghina negara kita aja kita marah gitu loh. Apalagi ini kan Nabi yang disinggung, dilecehkan, diejek, ya kita juga berhak untuk marah dan berhak untuk tersinggung. Tapi jangan salah, Kanjeng Nabi sudah membuat garis demarkasi level kemarahan itu seperti apa, implementasinya seperti apa. Karena bagaimanapun, mengapa Nabi itu selalu membuat tagline begitu pentingnya akhlak itu, karena Kanjeng Nabi juga memikirkan sustainability dari keberlangsungan agama ini. Ini yang menjadi menarik adalah ketika agama ini diharuskan untuk eternal, agama ini harus tetap bertahan sampai yaumil kiamah gitu, sampai hari kiamat nanti. Ini kan harus ditopang dengan sesuatu yang membuat orang menjadi tertarik. Agama ini harus dikemas dalam daya tarik supaya orang tetap bertahan dengan agamanya. Tapi kalau kemudian agama ini diimplementasikan dengan marah, dengan penggal, dengan bakar, dengan pancung, ini kan tidak akan menjadi menarik lagi. Orang akan meninggalkan agama pelan-pelan. Ini juga terjadi di Saudi soal ini. Arab Saudi itu sebegitu parahnya agama mengekang rakyatnya, kemudian orang Saudi ini banyak yang menjadi ateis. Nah, terus sustainability dari agama itu sendiri pada akhirnya kan akan terancam. Saya jadi teringat bukunya Yuval Harari ya. Yuval Harari itu sudah saya tulis sebenarnya ini tentang di buku Homo Deus itu, bahwa suatu saat kemanusiaan ini akan menjadi mitos, agama itu akan menjadi data, dan manusia itu tidak lagi menjadi manusia. Ini kan sangat memprihatinkan kalau ini betul-betul terjadi. Nah,
Kanjeng Nabi sudah memikirkan 1500 tahun sebelum Yuval Harari. Cais. Sorry, tadi macet, stuck kayaknya sinyal. Oke. Signalnya siapa? Ayo. Nggak tahu, tapi yang muter-muter dari sini Mama Ayah. Lanjut, Cais. Saya gini, kadang-kadang karena wifi-nya di sini rada lag, sampai saya nggak pakai wifi loh ini. Oh begitu ya? Oke. Iya. Ya, kita bismillah aja. Semoga lancar. Cais. Siap. Tadi sempat untuk saya tarik bahwa kita ini semakin lama akan semakin kehilangan daya pikat oleh agama-agama yang ditawarkan di muka bumi. Manusia menjadi bukan manusia lagi. Artinya gini, orang kalau cinta dengan agama tidak bisa dikaitkan dengan kemarahan, bahkan dengan spontanitas membunuh, begitu ya. Ketika agama dihina, kemudian kita dengan memaki dengan mudahnya. Padahal di Quran dikatakan jangan pernah kita memaki agama lain atau memaki-maki dengan segala macam olok-olok, begitu ya. Artinya semakin lama seperti yang Cais katakan bahwa tidak memiliki agama lebih baik kali ya Cais. Karena lebih baik nggak usah kenal yang namanya cinta. Karena buat saya dimanapun agama yang diturunkan gitu di muka bumi pasti atas nama cinta. Dan cintanya itu cinta Tuhan. Sementara yang membawa ini kan adalah manusia. Manusia yang merepresentasikan sifat Allah yang maha kasih sayang. Itu ada di surat Al-An'am ayat 54 begitu. Jadi artinya kenapa sih tidak bisa untuk mengerti kenapa sih manusia sepertinya mengidolakan seseorang tapi seperti ingin menguasai, ingin memproteksi, sementara kan manusia sifatnya berbeda. Ini bagaimana sebetulnya? Perilaku yang tidak beradab saya tidak bisa menerima sebetulnya dengan apapun atas nama agama gitu loh. Karena ini akan menjauhkan keluhuran daripada sifat daripada Nabi kita kan? Ya, betul. Saya kira ini kalau soal persoalan ini kita semua satu frekuensi lah ya pasti. Tapi memang salah satu hal yang membuat rusak pemeluk agama. Saya tidak ingin membuat ini terlalu spesifik kepada Islam. Karena memang sebenarnya ekstremisme, radikalisme segala macam di semua agama sebenarnya ada. Tapi ada juga yang kemudian berusaha meredam itu dengan gerakan-gerakan intelektual dan gerakan-gerakan kesadaran. Cuma yang jadi masalah di agama saya sendiri sebagai Islam. Ini kan orang Islam yang 1,6 miliar ini. Kadang-kadang dari seluruh penduduk bumi yang 7 miliar ini, ada juga sebagian yang merasa bahwa 1,6 miliar ini seolah-olah memusuhi yang 7 miliar. Dimusuhi oleh mereka. Seolah-olah kita ini dimusuhi. 1,6 miliar ini dimusuhi oleh penduduk belahan bumi yang lain. Sisanya ini. Ini kan yang menjadi masalah. Jadi seolah-olah ketika ada, ini kemudian ada koneksitasnya dengan kejadian yang sekarang. Ketika Charlie Hebdo itu melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, mereka melakukan pembalasan kepada saudara-saudara kita yang Kristen ketika sedang beribadat di gereja, di Nice itu. Betul. Mereka melakukan pemenggalan. Loh, ini apa? Yang menghina siapa? Pembalasannya kepada siapa? Ini kan karena persoalan perasaan itu tadi. Seolah-olah umat Islam yang 1,6 miliar ini mempunyai musuh kepada sisanya, sehingga total yang 7 miliar ini. Berapa itu sisanya? Kurang lebih 5,3. Nah, ini kan sebenarnya perasaan-perasaan yang seperti kalau kayak kata anak sekarang ini kan parno banget. Iya. Padahal justru perilaku yang seperti itu yang justru membuat Islam ini semakin kehilangan daya tarik yang saya bilang tadi. Noam Chomsky itu pernah berkata seperti ini. Ini saya juga sudah tulis di Instagram juga di website bahwa ketika manusia ini semakin penuh, penduduk bumi ini semakin penuh, populasi bumi ini semakin pepak, semakin berdesakan, maka orang akan mencari kedamaian. Salah satu penyedia provider kedamaian itu adalah agama. Artinya begini, agama di masa depan itu adalah agama yang sanggup memprovide secara penuh nilai-nilai kedamaian dan juga kemanusiaan, kesejukan, ketentraman dan sebagainya. Lah, kalau pada abad-abad sekarang ini Islam sudah dibawa seperti itu, brutalisme segala seperti itu,
apa-apa bakar, apa-apa penggal, apa-apa bunuh, pancung dan sebagainya. Agama di masa depan, Islam di masa depan tidak akan tertarik lagi. Betul. Orang either dia itu akan memilih agama lain atau either dia memilih tidak beragama atau pada tingkatan terburuk orang tidak akan percaya kepada Tuhan. Nah, ini kan fatal. Lalu fungsinya agama apa pada akhirnya? Lalu fungsi agama dibawa oleh Nabi Muhammad dengan bersusah payah ini. Dengan percontohan yang sedemikian rupa, bagaimana Nabi menggerus makanan yang halus disuapkan kepada pengemis buta yang mencaci maki dirinya setiap pagi di pasar itu. Abu Lalu Bakar, ya? dia berusaha melayani pengemis yang mencaci maki dirinya itu sampai beliau itu wafat. Artinya apa? Ini kan satu perbuatan-perbuatan yang harus menjadi contoh kepada kita. Bagaimana Nabi itu memberikan nilai-nilai moral, etika, akhlakul karimah kemanusiaan itu dalam day-to-day life-nya. Daily life-nya dia tunjukkan itu. Ada beberapa riwayat begini, Mama Ayah. Ada riwayat yang katanya, ada seorang penghina Nabi, seorang ibu-ibu Yahudi, menghina Nabi, lalu sahabat itu mencekik lehernya. Nabi membiarkan itu. Saya terus terang meskipun ini katanya riwayat yang sahih, saya tidak memegang itu. Betul-betul saya tidak memegang ini. Karena bagaimanapun, sahih ini kan persoalan aklamasi, persoalan akreditasi yang juga dilakukan oleh manusia-manusia yang 200 tahun setelah itu. Hadis ini kan ditulis dan dirangkum, dikodifikasi 200 tahun pasca Kanjeng Nabi. Iya. Saya tidak memegang itu. Kenapa? Riwayat Kanjeng Nabi tentang kemanusiaan, tentang moral, tentang akhlakul karimah itu terlalu banyak. Kalau hanya digugurkan oleh satu riwayat ini, saya kok tidak setuju. Coba bayangkan, Abu Sofyan itu selain melawan Kanjeng Nabi dengan peperangan, secara pribadi dia juga berusaha berkali-kali membunuh Kanjeng Nabi. Khalid bin Walid itu adalah panglima perang orang kafir Quraisy yang selalu memerangi orang Madinah dan berusaha membunuh Kanjeng Nabi. Pada akhirnya apa? Dengan akhlak yang baik, Abu Sofyan itu masuk Islam, menjadi sahabat Nabi yang terbaik. Khalid bin Walid menjadi panglima perangnya orang Islam yang akhirnya berpihak kepada Kanjeng Nabi dan sangat militan. Sampai, nah ini riwayatnya, dari pembenci Kanjeng Nabi, Khalid bin Walid ini menjadi panglima perang Islam di Madinah, sampai Khalid bin Walid ini ada rambutnya Kanjeng Nabi di sorbannya ketika setiap berperang itu. Artinya apa? Ini fighting spiritnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini tidak berani menjadi panglima perang kalau dia itu tidak menaruh rambutnya Kanjeng Nabi di sorbannya. Ini bukan berarti menganggap dia ini ajimat. Bukan berarti kedikdayaannya bertambah, tapi karena kecintaannya. Coba bayangin. Dari hater yang luar biasa, dari seorang pembunuh yang ingin membunuh Nabi, tapi kemudian dia berpihak kepada Nabi, kepada Islam, menjadi panglima perang, dan dia mati-matian membela Islam. Karena apa? Karena akhlak Kanjeng Nabi loh ini. Sangat simpel. Artinya apa? Ini kan daya tarik. Betul. Dari daya tarik orang-orang kafir yang sangat militan ingin memerangi Islam dan membunuh Kanjeng Nabi sampai akhirnya menjadi sahabat Kanjeng Nabi yang terbaik. Salah satu deretan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Dengan apa? Dengan akhlak. Nggak ada lagi. Kalau Nabi itu udah main penggal ketika Abu Sofyan itu menemui Kanjeng Nabi ingin masuk Islam, Kanjeng Nabi udah nyuruh sahabat, ini penggal ini orang. Dia udah mau membunuh saya berkali-kali, kok enak sekali ini sekarang bersimpuh di hadapanku, kan gitu. Nah, ini kan sangat ambiguitas, sangat paradoks, sangat anomali ketika ada Charlie Hebdo di Paris menghina Kanjeng Nabi, membalasnya ke orang Kristen yang sedang menghadapi Tuhannya. Saudara-saudara Kristen yang sedang berada di gereja, dipenggal, dibunuh. Ini perbuatan apa? Ini bukan Kanjeng Nabi, ini perbuatan orang kafir. Yeah. Justru ini adalah tindakan-tindakan yang sebenarnya sangat membahayakan bagi Islam. Ini mohon maaf, saya dalam hal ini kalaupun saya harus berbeda pandangan ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa saya. Ya, tapi memang betul Demikian. orang yang dikatakan kafir itu bukan orang yang berbeda agama. Orang yang kafir itu adalah orang yang tidak mengikuti sifat-sifat ketuhanan itu sendiri yang dibawa oleh Nabi. Aduh, saya setuju banget itu. Ya, dan itu yang harus di-highlight. Hai teman-teman, jadi kalau misalnya mau dekat dengan Tuhan, dengan Allah, apapun agama yang dipilih, lihatlah misi agama yang dibawa oleh nabi-nabi kalian sekalian gitu ya.
Karena yang diajarkan pasti pembawa berita gembira. Satu pasti, setiap nabi membawa berita gembira. Sekaligus ada peringatan. Jadi ada dua hal yang kita pelajari. Jadi manusia nggak ada alasan untuk membantah. Karena kalau kita kembali ke Al-Quran, kalau kita baca, manusia itu hobinya ngebantah loh, Cais. Udah lemah, hobinya ngebantah, hobi marah gitu kan, makanya harus puasa. Makanya semua agama juga harus puasa, mau Islam, ya, mau Kristen, mau Protestan, mau Katolik, mau Hindu, Buddha, mau Konghucu, semua puasa. Karena apa? Untuk mencoba menurunkan kadar marah. Gini, Cais, kita itu kan tergolong Homo sapiens ya, makhluk Homo sapiens. Jadi artinya makhluk yang bijak dan juga makhluk berpikir. Satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan di surat 17 ayat 70 mengatakan bahwa kita makhluk yang paling mulia di atas semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya, begitu ya. Artinya kita punya akal budi yang tidak dipunyai oleh semua makhluk. Artinya kita diwajibkan untuk berpikir sebelum spontanitas itu dilakukan. Kita wajib untuk berpikir sebelum kita bertindak. Sehingga kalau tidak, kita tidak mempunyai akal budi. Karena buat saya semua agama meminta bahwa manusia berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Menurut Cais bagaimana? Ya, memang betul, sangat betul. Saya bahkan ya kalau kita ada yang sudah membaca kitab bukunya Habib Ali Al-Jifri itu, Humanity Before Religiosity. Artinya sebelum kita beragama itu memang harusnya berkemanusiaan lebih dulu. Betul. Itu kan sama sebenarnya dalam tataran ini bahwa sebelum bertindak orang itu harus berpikir. Ya. Ada kontemplasi di situ. Ada sikap-sikap yang sifatnya kognitif harus dilakukan di situ. Nah, orang kita ini kan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di beberapa media juga ya, bahwa kadang-kadang orang Islam kita ini kan latah. Ya. Dia itu karena latah. Cais, kenapa sih latah ngikut? Sebentar, Cais. Meniru itu kan tidak sama harus plak. Meniru itu tidak sama saya makan dengan mencongnya, derajatnya sekian, dengan alat. Bukan meniru, bukannya plak. Ya, kan? Betul. Ini bagaimana nih? Ya, karena begini, kadang-kadang ya, di dalam Islam itu sendiri memang ada produk-produk yang namanya takdim. Ada juga ada produk-produk yang namanya taklid. Ada juga produk-produk yang, ya kalau kita mau maknai lebih jauh, kadang-kadang ada juga yang taklid buta. Taklid buta ini menurut saya, itulah latah itu. Artinya apa? Kita juga boleh saja kita taklid, kita boleh saja takdim. Tapi kalau untuk suatu perbuatan yang salah, ini kan seharusnya ada kontemplasi. Tapi memang pada dasarnya semua ini berawal dari nalar. Ya, menurut saya ini kuncinya ada di nalar. Ada orang yang beragama tapi tidak bernalar. Makanya ada istilah mabuk agama itu karena memang nalar kemudian tidak dikedepankan. Agama ini kan isinya adalah logika, rasionalitas, dan juga nalar-nalar. Kalau kita berbicara tentang tataran etika, tataran moral, mau tataran akhlak sekalipun, ini kan semuanya berada di nalar. Maka dari itu, agama sendiri itu bukan sebenarnya bukan benchmark bahwa apabila orang beragama, moralnya pasti baik. Belum tentu. Karena semua itu adalah tergantung nalar. Kalau kata Muhammad Iqbal, ini kan persoalan intuisi. Ini kan nalar-nalar ini yang kadang-kadang ditinggalkan oleh semua orang. Bukan semua orang, sebagian orang. Ketika orang itu beragama, seolah-olah dia itu setiap tindak tanduknya itu seolah-olah memang beginilah beragama. Padahal nalar itu jauh lebih penting sebelum agama. Saya ulangi sekali lagi, karena ini penting. Sebelum beragama, orang itu harus bisa mengaktifkan nalarnya. Artinya apa? Dengan beragama, ketika orang itu mempunyai nalar, maka orang itu mengedepankan rasionalitas. Ini satu contoh misalnya. Orang-orang yang tidak bernalar, salah satu contohnya adalah ketika ada orang menghina umat Islam, dia memenggal orang saudara kita dari Kristen. Ini kan karena nggak mengenal nalar sebenarnya. Dia artinya ketika ada orang lain yang menghina, tapi dia meluapkan amarahnya kepada orang yang lain lagi. Ini kan sebenarnya pekerjaan orang gila kalau menurut saya. Gila. Bukan pekerjaan yang bersifat agama ini. Ini sudah di luar nalar, dan ketika orang sudah di luar nalar, ini gila. Ini salah satu contoh juga. Kita bayangkan, saya adalah motor terdepan yang menolak pemboikotan produk ini. Saya menggunakan nalar saya itu secara logika saja.
Tidak pernah ada negara yang dibangkrutkan dengan pemboikotan produk. Satu. Nomor Ya. dua, tidak ada sejarahnya. Nomor dua, masa kita itu ngamuk, kita itu marah dan kecewa kepada Charlie Hebdo, kok ngamuknya kepada Sampo? Ini kan jauh sekali. Jauh sekali. Sementara yang kita mau boikot itu adalah produk-produk yang diproduksi di Cimelati, yang diproduksi di Kerawang, yang diproduksi di Tangerang, Banten. Pekerjanya orang-orang kita, mata rantai produksinya dipegang orang kita. Pada akhirnya apa? Ini kan menjadi aksi-aksi panggung simbolistik, ekspresi-ekspresi sosial, viral, dan hanya itu tujuannya. Ada yang buang produk-produk tas Prancis ke lantai, ditantang sama netizen, suruh ngebakar. Sayang juga kalau Hermes dibakar. Akhirnya dia berkelit lagi segala macam. Ini kan aksi-aksi ekspresi sosial yang sebenarnya memang diperlukan nalar. Agama ini nalar. Agama ini berbasis nalar. Agama itu juga tidak menginginkan umatnya yang bodoh-bodoh. Dari dulu Kanjeng Nabi itu selalu membangkitkan intelektual. Makanya ketika orang dimintai pendapatnya kepada Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali itu orang pinter. Babul ilmi, kata Kanjeng Nabi. Ini pintunya ilmu. Artinya apa? Nih orang kalau mau belajar tentang keilmuan, ya itu Ali itu orangnya. Ini kan benar endorsement Kanjeng Nabi kepada gerakan-gerakan intelektual ini. Saya kembali lagi, ini mohon maaf, saya minta waktu untuk mengutarakan ini. Okay. Orang banyak bilang bahwa Kanjeng Nabi ini mewariskan sistem politik yang namanya khilafah. Khulafaur Rasyidin itu katanya itu warisan Kanjeng Nabi yang harus, jadi ada khilafatu min hajin nubuah, katanya ada 4 khulafah. Saya terus terang dalam hal ini menolak. Kanjeng Nabi tidak pernah mewariskan sistem politik itu. Buktinya apa? Ada konflik-konflik kecil pasca Kanjeng Nabi wafat tentang kepemimpinan Madinah pasca itu. Ini kan jelas ada konflik-konflik politik. Artinya apa? Memang Kanjeng Nabi itu tidak menyisakan clue soal sistem politik. Apa yang disisakan oleh Kanjeng Nabi sebelum beliau wafat? Akhlak saja. Iya. Sistem politik itu tidak diwariskan oleh Kanjeng Nabi, sehingga sahabat setelah Kanjeng Nabi wafat itu kebingungan, siapa nih penggantinya? Sehingga ada konflik-konflik, misalnya saat bin Ubadah misalnya, berkonflik dengan Sayyidina Umar misalnya. Ini kan cerita kisah-kisah yang tidak terbantahkan. Nah, apa yang diwariskan Nabi? Ya akhlak saja. Tapi pada tataran akhlak ini pun sekelas para sahabat sendiri tidak bisa mengemban itu. Apakah ini juga pembenaran terhadap orang yang ternyata tidak bisa mengorganisir akhlaknya, misalnya, oh ya kita nggak bisa niru Kanjeng Nabi dihina ya kita nggak bisa niru, nggak bisa juga. Kanjeng Nabi bagaimanapun adalah role model yang harus kita tiru. Artinya apa? Aksi ekstrim yang melanggar tataran moral dan etika yang sudah dicontohkan Kanjeng Nabi, ini nggak benar. Mau dikulik seperti apapun ya nggak benar juga. Kanjeng Nabi nggak mencontohkan kok. Mau Abdurrahman bin Muljam, orang yang sempat mengenyam masa kehidupan Nabi, orang Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali, itu juga nggak bisa dibenarkan. Yang membunuh Sayyidina Utsman juga nggak bisa dibenarkan juga. Artinya apa? Akhlak ini adalah sesuatu yang harus ditiru, nggak ada tawar-menawar, no bargain. Kanjeng Nabi sudah banyak mencontohkan dari banyak kejadian itu. Tapi Mama Aya, saya juga tidak setuju kalau Kanjeng Nabi ini juga hanya maksudnya hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang memberikan role model tentang akhlak ini. Semua nabi-nabi. Yesus juga memberikan role model sebagai akhlak. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi-nabi itu memberikan menjadi role model dari gerakan akhlak ini. Role modelnya semua nabi-nabi itu. Nah, ini lalu kita ini mau niru siapa lagi? Nggak ada, artinya tidak ada etalase ketuhanan dari yang mewakili entitas agama ini untuk memberi tataran akhlak ini, tentang akhlak ini. Ya. Nah, ini kan seolah-olah disimplifikasi. Oh, saya nggak bisa niru Kanjeng Nabi, saya udah yang menghina Kanjeng Nabi saya tebas aja. Ini apa-apaan? Dan ini disuarakan oleh pemuka agama, dibenarkan oleh pemuka agama yang menjadi pendakwah. Loh, ini sampean ini kecintaan kepada Kanjeng Nabi bukan begitu caranya. Ini kalau begini caranya, agama ini akan dimusnahkan sendiri. Ini kan seperti harakiri namanya. Kurang lebih seperti itu, Maya. Ini saya kalau bicara soal itu berapi-api nih. Iya,
Ini darahnya mendidih langsung ya. Mendidih saya. Apa yang diprediksi dengan Cais itu apakah akan terjadi gitu ya? Karena Al-Quran kalau kita balik lagi itu kan menceritakan akhlak, bagaimana manusia harus menyikapi perbedaan dengan baik, bagaimana Al-Quran ini menjadi pembeda sehingga manusia bisa mengatur emosinya, mengatur marahnya, bagaimana berperilaku begitu ya. Bahkan saya mencoba untuk mengambil intisarinya bahwa ada tertulis di surat 5 ayat 13. Saya sepertinya harus membaca ini, Cais. Sepertinya prediksinya Cais, saya takutkan akan terwujud nanti kalau saya sudah tidak ada di dunia atau Cais sudah tidak ada. Karena misi Nabi Muhammad ini sepertinya gagal. Coba ya, dengarkan ya. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sepertinya ketika Nabi Muhammad wafat, misi ini memang harus diteruskan oleh setiap umat manusia yang ada di muka bumi. Tidak melihat apakah Islam atau tidak Islam. Karena buat saya Islam itu adalah penyerahan diri. Hanya istilah, hanya kiasan, hanya teks yang mengandung makna yang begitu luas. Begitu ya. Sepertinya apa yang diprediksi sama Cais akan menjadi seperti itu. Karena Quran sendiri bisa menceritakan kejadian sebelum, present, dan kejadian untuk ke depan yang kita sudah tidak ada di dunia ini. Bagaimana menyikapi Cais dengan kemungkinan-kemungkinan bertambah parahnya? Bagaimana kita bisa selamat dengan cara berpikir beragama agar kita tidak menjadi manusia yang sia-sia hidupnya? Karena buat saya manusia hanya akan dilihat dari apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia omongkan. Yes. Ya, sebenarnya begini, Mama Aya. Kalau kita itu memegang teguh setiap prinsip dan apa yang ditulis di Al-Quran maupun hadis dan juga riwayat-riwayat Kanjeng Nabi, ini kan semua dirancang bahwa Islam ini sebagai agama terakhir, sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Dan Al-Quran dianggap sebagai resume konklusi dari kitab-kitab suci sebelumnya. Ini kan sebenarnya memang dirancang sebagai sesuatu yang endless. Ini kan dirancang seperti itu sebenarnya. Tapi ayat yang Maya tadi utarakan itu memang sebenarnya particularly gitu ya. Memang pada akhirnya berusaha dialienasi oleh sebagian orang atas nama kecintaan kepada agama. Ini kan sebenarnya praktik-praktik yang justru bertolak belakang dengan apa yang digariskan, dinaskan oleh Al-Quran. Salah satu contoh saja begini, ada satu ayat yang juga telek-telek, baik secara riwayat turunnya ayat, baik secara tekstual, baik secara pemaknaan. Misalnya ayat tentang yang tidak boleh menghina sesembahan mereka. Agar apa? Agar mereka juga tidak menghina sesembahan kalian, tidak menghina Tuhan kalian, agar tidak menghina saya Allah Ta'ala ini. Surat tanpa ayat 103, surat Al-An'am. Jangan benar. Sebenarnya saya jarang sekali mau menyitir ayat karena ini saya tahu teman-teman pemirsa ini semuanya ini kan bukan hanya orang-orang Islam. Jadi tapi intinya ada ayat itu Al-An'am 6 ya, di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nanti orang akan menghina Tuhan kamu ini tanpa ilmu pengetahuan. Nah, ini kan jelas pemaknaannya, jelas tekstualnya, jelas substansinya, jelas. Tapi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, saudara-saudara kita yang juga Islam ini? Mereka menghina sejadi-jadinya. Ada imam besar yang juga doktoralnya juga tentang agama dan sebagainya. Menghina umat lain sejadi-jadinya. Kalau memang dia lahir dari anak Tuhan, bidannya siapa segala macam. Ini kan sebenarnya sikap-sikap caci maki kepada agama lain yang tidak akan melanggengkan Islam. Islam di sini dikerdilkan. Ini kan sebenarnya pada tataran tertentu mereka ini mengaku
merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Kanjeng Nabi, merujuk kepada tafsir-tafsir. Wah, udah banyak lah itu slogan-slogan. Tapi pada tataran hubungan kemanusiaan, mereka menjadi lemah. Karena ini, menurut Habib Ali Al-Jifri dan juga menurut Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, satu kuncinya, orang Islam yang model seperti ini merasa seluruh dunia yang tidak menjadi bagian dari dirinya adalah musuhnya. Ini kan menjadi satu titik kunci permasalahan itu. Nah, orang-orang seperti ini kalau sampai mendominasi umat Islam, ini betapa bahayanya. Umat Islam ini pada agama Islam ini pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja. Karena apa? Ketika orang mau memasuki Islam, seolah-olah dia dijebak dalam kemarahan, dijebak ke dalam tindakan barbar, brutal, ekstrim, teror, dan sebagainya. Entah kalau kita mau menyadari ini, saya terus terang, ini mohon maaf bagi kawan-kawan yang punya pemahaman lain. Tapi saya terus terang, paling anti dengan Islam-Islam yang intoleran ini. Saya sangat anti. Karena apa? Karena kita mencintai agama kita. Agama kita ini katanya rahmatan lil alamin. Iya kan? Dirancang supaya kita itu bertahan sampai yaumil kiamah. Supaya kita itu menjadi rahmat bagi alam. Maupun non-Islam, maupun orang kafir yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Kita itu harus menjadi rahmat di situ. Supaya apa? Tujuannya memang tidak jauh dari niat Kanjeng Nabi. Agama ini harus terus menjadi punya daya tarik. Supaya agama ini tidak punah. Agama-agama ini udah banyak yang punah. Banyak sudah. Karena apa? Karena satu, ini sudah empirik. Agama yang punah itu adalah yang bergantung kepada kekuasaan. Ketika kekuasaan itu tumbang, agamanya pun juga pudar. Yang kedua adalah sikap barbar dari pemeluk agamanya itu sendiri. Banyak. Iya. Cais, nggak dengar. Cais. Loh, tunggu ya. Sepertinya ada signal. Ya, Cais. Cais. Wah, kok putus? Wah, sayang putus. Wah, sayang. Tunggu ya. Nah, sorry. It's all about technology. Lagi enak. Ini benar ya? Ngobrol, Cais. Jadi gimana dong kalau misalnya kondisinya begini terus, kayaknya saya malu gitu ya kalau misalnya ditanya agamanya apa, agamanya Islam. Wah, pasti ini modelnya kayak begini dianggap sama begitu ya. Sementara kita pasti mempunyai perbedaan-perbedaan di dalam tingkah laku, cara berpikir dan lain-lain. Tapi gimana caranya supaya disederhanakan perilaku kita itu bisa tercermin dengan cara berpikir yang lebih sehat. Karena kan tadi Cais sempat untuk mengulas bahwa kita ini sebetulnya agama yang dengan berpikir gitu ya. Sementara ini agama yang dipahami oleh sebagian besar mereka yang ada di luar sana, ya mohon maaf, mungkin kalau tidak sepaham seperti apa yang kata Cais gitu loh. Mereka lebih mengendalikan fisik. Seperti primitif gitu ya Cais, kembali ke masa kegelapan, kembali ke jahiliyah, kebodohan, nggak punya prinsip, nggak punya tatanan kehidupan bermasyarakat gitu loh. Ini bagaimana sih mengembalikan ke esensi awalnya?
Karena ini sepertinya udah kebablasan tanpa ada apa rambu-rambu yang bisa membuat kita kembali menjadi manusia yang tenang dalam berhidupan yang lebih berbeda begitu. Ya, kalau saya sih terus terang ya tetap menganggap bahwa ini kan persoalan ijtihad, persoalan seruan-seruan keagamaan yang harus lebih diaktifkan lagi di kalangan umat Islam sendiri. Ini kan seruan-seruan tentang kedamaian, tentang kemanusiaan, ini justru harus lebih di depan. Nah, belakangan ini kan enggak. Ini yang menjadi masalah adalah apa? Di kalangan orang Islam sendiri, pertikaian-pertikaian tentang denominasi, tentang tafsir, ini kan nggak pernah selesai. Pada akhirnya apa? Ketika di dalam Islam sendiri itu konflik itu terjaga dan terus terjadi, apalagi dengan umat beragama lain. Ini akan melahirkan enklav-enklav yang memang memuja kekerasan. Kita bayangkan ya, di dalam Islam itu meskipun kita tahu Islam, Kanjeng Nabi ini kan selalu memberikan contoh-contoh yang sifatnya kedamaian. Kita juga tahu perang-perang itu terjadi karena serbuan orang-orang kafir Quraisy misalnya. Ketika mereka ingin menyerbu negara Madinah ini, Kanjeng Nabi ya harus menghadapi mau nggak mau. Diperangi kok, masa kita pasrah gitu aja. Tapi pada tataran pribadi, Kanjeng Nabi kan sudah banyak memberi contoh tentang itu. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah di dalam Islam sendiri itu bahkan ada satu ulama yang membuat buku tentang praktik-praktik bagaimana cara membuat kekerasan, bagaimana cara memenggal, bagaimana cara membunuh orang lain secara kejam dan sadis. Masa? Ya, ada luar biasa itu. Ini adalah produk-produk turunan dari ajaran-ajaran Said Qutb tentang hakimiyah, takfiriyah, dan sebagainya. Ketika ini kan sebenarnya berangkat dari pemaknaan yang salah menurut saya dari surat Al-Maidah ayat 44. Orang yang tidak berhukum di dalam Islam, maka orang itu adalah kafir. Orang itu adalah jahil yang halal dibunuh meskipun itu Islam. Menurut mereka seperti itu. Makanya kita ini, ketika kita tidak menggunakan hukum Islam, kita menggunakan demokrasi yang menurut mereka ciptaan orang-orang kafir itu. Kita ini adalah orang-orang jahil yang halal untuk dibunuh. Ini kan menurut mereka. Lalu dari situlah kemudian kita ini dianggap darul harb, daerah perang. Untuk mewujudkan daulah khilafah Islamiyah itu, maka kita ini harus dihabisi lebih dulu. Dari situlah keluar rujukan-rujukan seruan yang saya sebutkan, kitab-kitab untuk pembunuhan, kekerasan, dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang menodai umat Islam. Menodai juga agama-agama yang lain. Sekarang kita bayangkan, kita kadang-kadang gembira, oh Sinead O'Connor ini masuk Islam. Luar biasa, dalam keadaan kampanye Islamofobia yang luar biasa di seluruh dunia, ternyata Sinead O'Connor ini masuk Islam. Kan seperti itu kita mikirnya. Tapi kan kita nggak pernah berhitung berapa juta orang yang meninggalkan Islam. Mungkin secara statistik dia tidak meninggalkan, tapi secara privat dia meninggalkan. Dan ini terjadi di sekitar kita. Karena apa? Karena narasi-narasi kekerasan yang selalu diserukan oleh orang-orang Islam sendiri membuat orang itu menjadi alergi terhadap agama. Terutama agama Islam. Nah, apalagi yang bisa menyelesaikan ini? Tidak ada lagi kemanusiaan, kedamaian, selesai. Saya terus terang agak iri juga kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Mereka itu selalu menyuarakan tentang cinta kasih, tentang kedamaian, bagaimana mereka menyayangi sesama. Ini kita berbicara pada tataran secara global, secara entitas. Meskipun ada juga militansi radikalisme di kalangan mereka juga sendiri, tapi ini kan particularly, artinya ini kan sebagian dari mereka. Ini pastilah. Di agama apapun, dalam enklav masyarakat apapun akan terjadi itu. Tapi saya kadang-kadang iri. Karena apa? Nggak ada itu saya dengar orang Kristen memenggal lehernya orang Islam. Tidak ada itu orang Katolik memenggal lehernya orang Protestan. Separah-parahnya mereka itu juga tidak ada yang melakukan penyerangan di masjid lalu memenggal. Mana ada? Mereka mayoritas loh secara global. Mereka jumlahnya jauh lebih besar dari orang Islam. Saya terus terang bukan ingin menyanjung agamanya, bukan. Saya mengapresiasi mereka. Karena apa? Narasi yang disuarakan oleh para pendakwah agamanya, oleh pendetanya, oleh pastor, oleh paus, oleh kardinal dan sebagainya, selalu tidak jauh-jauh dari cinta kasih, tentang kedamaian, kesejahteraan, kesejukan. Lah kita kan enggak.
bentar-bentar, penggal, bengkal, bakar, pancung segala macam. Ini kan nggak bener. Lah mereka ini niru siapa? Kanjeng Nabi nggak nyuntoin kayak gitu kok. Nah, kurang lebih seperti itu, Maya. Kalau saya boleh bilang halu, mereka halu beragama. Jadi nggak punya pedoman, tidak punya pegangan, tapi ini yang akhirnya membuat miris kita hidup beragama saat ini. Mungkin ya, saya tidak tahu berapa lama lagi ini bisa bertahan agama seperti tadi yang sudah diprediksi oleh Cais, tapi kunci utama daripada topik kita hari ini adalah suri tauladan daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya gini, kunci utamanya adalah memberikan contoh gitu ya, berbuat. Jadi orang harus berbuat, nggak usah menyuruh mengatakan. Atau gini, sebelum melakukan berpikir dulu. Jadi kalau ada orang melakukan sebuah upaya, sesuatu kerusakan, harusnya kita tidak mudah terhasut. Langkah yang paling mudah, yang paling sederhana apa, Cais? Supaya kita pun terselamatkan untuk tidak terhasut dengan apa yang menurut perkiraan orang lain. Karena kan kita mudah sekali untuk dihasut dengan menurut katanya. Sementara kita tidak menggunakan akal pikiran dengan sempurna. Bagaimana nih? Secara sederhananya ya, Cais? Ya, saya kadang-kadang agak kebingungan sendiri juga kalau kita itu melihat, kalau saya itu dimintain pendapat tentang solusi, antisipasi, dan sebagainya. Karena gini, apa yang kita terima pada saat ini adalah massive deployment dari ajaran-ajaran seperti ini. Kita itu sendiri, Maya, terus terang, mungkin di dalam Islam sendiri, yang punya pikiran kayak kita ini sebenarnya minoritas. Sebenarnya. Ini yang punya pikiran seperti kita ini sebenarnya adalah minoritas. Ada juga teman kita yang moderat, katakanlah kita ini moderat. Kita memakai idiom itu. Kadang-kadang masih juga ketelingsut dan kegelincir ketika dia itu berbicara pada tataran toleransi, pada tataran empati, kadang-kadang juga dia tergelincir. Artinya yang benar-benar total respect kepada orang lain itu mungkin hanya sedikit, hanya sebagian, nggak semua. Nah, ini saya repot kalau sudah ngomongin soal tataran elaborasi, implementasi, solusi, memang agak susah. Karena begini, terus terang kita juga tidak bisa mengingkari bahwa di dalam Islam sendiri itu, dunia kekerasan itu memang sudah terakomodasi sejak awal. Ini kan memang sudah, kita lihat sejarah lah. Ini pasca Kanjeng Nabi wafat terutama. Kalau ketika zaman Kanjeng Nabi, memang kekerasan ini, violence ini terjadi hanya dalam tataran perang misalnya. Ini banyak kisah-kisah tentang perang, ada perang Mu'tah dan sebagainya. Selain Khandaq, selain perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Tapi pasca Kanjeng Nabi wafat, ini kan brutalitas manusia ini kan menjadi luar biasa. Artinya apa? Islam sendiri tidak bisa mengingkari sejarah-sejarah itu. Ini kan orang-orang suci. Meskipun dia tidak punya sifat maksum seperti Kanjeng Nabi, tapi dia kan pernah hidup bersama Kanjeng Nabi. Dawuhnya Kanjeng Nabi dia rekam sejernih-jernihnya. Tapi apa yang terjadi? Pembunuhan, peracunan, saling sikut dalam tataran politik, dalam tataran duniawi. Mereka tetap saja melakukan itu. Sejarah ini tidak bisa kita pungkiri. Ini mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian yang seolah-olah ingin menyembunyikan sejarah-sejarah kelam Islam ini. Kita tidak boleh. Sejarah ya sejarah. Ya. Ini kan persoalan yang memang tidak bisa kita tutupi. Sejarah-sejarah kekerasan dalam Islam itu memang terjadi. Sangat sering terjadi. Apalagi bertahun-tahun setelah pasca Kanjeng Nabi wafat. Ini kan kita dihiasi dengan sejarah-sejarah kekerasan. Artinya apa? Ribuan tahun setelah itu, 1000 tahun lebih setelah itu, kalau kita mengadopsi itu, kita tidak bisa juga menyalahkan sejarah. Pada akhirnya adalah gerakan-gerakan nalar kita. Bahwa bagaimanapun agama ini secara umum, Islam ini secara khusus, harus dijaga keberlangsungannya. Jangan sampai orang pergi dari agama ini karena justru tidak menemukan kedamaian. Lalu tujuan agama itu diturunkan apa? Agama ini kan diturunkan untuk menenteramkan umat. Mulai dari sejarah-sejarah penurunan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim yang memang diminta untuk menenteramkan suku Kanaan misalnya. Suku Kanaan mungkin menurut Tuhan ini udah di luar batas ini. Makanya saya turunkanlah Ibrahim, kamu tentramkan mereka ini.
Ya. Diturunkan juga Musa, diturunkan juga Nabi Isa, Yesus itu dan sebagainya. Lalu Nabi Muhammad juga disuruh menenteramkan. Ini kan jarak antar Nabi ini kan ratusan tahun. Deviasi ajaran-ajaran agama tentang kemanusiaan, tentang kedamaian ini kan berubah pada saat itu. Nah, kalau dilihat dari kronologisnya, gestur-gestur bagaimana turunnya agama-agama ini kan selalu membawa kemanusiaan. Disuruh menenteramkan ketika masyarakat pada saat itu sudah mulai barbar, sudah mulai brutal, lalu diturunkan Nabi, diturunkan kitab suci. Pada zaman Nabi Isa, tentram, orang-orang Bani Israel tentram, karena Nabi Isa itu membawa kitab suci, membawa kedamaian, kesejukan. Tapi jarak yang 600 tahun kepada Kanjeng Nabi ini kan pasti sudah mengalami penyimpangan. Zaman dulu itu agama itu kan transportasi juga segala macam. Diasporanya manusia tidak seperti sekarang. Nah, permasalahan yang muncul adalah ketika Kanjeng Nabi ini menjadi Nabi yang terakhir, agama yang terakhir, kedamaian dan kesejukan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini, kalaupun sekarang ini mengalami penyimpangan, siapa lagi yang mau membetulkan selain kita? Betul. Umat manusia ini. Tidak ada yang bisa, Nabi yang turun lagi. Loh, Islam kan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nggak ada Nabi lagi sesudah itu. Lalu, apa yang akan kita andalkan? Nalar. Pola berpikir, kemanusiaan, kedamaian. Hanya itu yang melanggengkan. Peradaban-peradaban Islam ini tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah berlanjut, kalau hanya brutalitas yang dikedepankan. Betul. Ini kan sangat miris. Iya. Kurang lebih seperti itu, Mama. Iya, tadi sempat ada yang menulis, salah satu teman saya, Ade Marni, mengatakan bahwa sejarah itu dibuat oleh sang pemenang. Jadi sang pemenang itu adalah para nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Salah satunya adalah Nabi Muhammad yang diturunkan, misinya adalah membetulkan akhlak manusia sepanjang zaman, begitu ya. Artinya mungkin bisa dibikin satu konklusi atau satu kesimpulan bahwa hal yang terpenting di dalam kita meneladani Nabi Muhammad sebetulnya apa di saat ini yang paling utama, yang paling urgent, Caiz? Ya, kalau menurut saya adalah tetap pada tataran moral, etika, empati, simpati, dan juga kemanusiaan itu. Karena memang turunnya, kalau kita perhatikan dari mulai kisahnya Nabi Adam, sampai ya Nabi Ibrahim, nabi-nabi semua setelah itu, sampai Kanjeng Nabi Muhammad pada tataran yang, pada angka yang terakhir, Nabi ke-25 itu. Memang pada dasarnya adalah semua berbasis akhlak, berbasis kemanusiaan, berbasis kedamaian. Semua pada tataran itu, artinya apa? Yaitu tadi saya ulangi kembali lagi, bahwa Nabi Muhammad ini sebagai Nabi terakhir, kalau kita ini sekarang brutal, kita ini chaos, kaotik, ya kita jangan mengandalkan suatu saat ada Nabi lagi yang turun untuk membenarkan itu. Ya apalagi kalau bukan kita manusia. Empati kemanusiaan, kedamaian, kesejukan. Ini adalah sudah dituntun oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi ini adalah role model yang harus kita contoh. Baik orang Kristen juga misalnya mau niru Nabi Isa, ya nggak salah juga. Orang Bani Israel ingin meniru Nabi Daud, Nabi Musa dan sebagainya, ya nggak salah juga. Memang nabi-nabi itu semua berbasis kemanusiaan, kedamaian, akhlak yang baik. Semua. Kanjeng Nabi juga diberikan misi itu oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Untuk memberi manusia itu muatan-muatan infiltrasi kedamaian dan sebagainya. Empati. Ini kan, semua ini kan belakangan ini menjadi hilang ketika agama itu dianggap sebagai hegemoni kekuasaan. Orang Islam yang 1,6 miliar ini merasa dimusuhi oleh 5,4 miliar penduduk bumi lainnya. Ini kan nggak boleh. Iya, betul. Perasaan-perasaan seperti itu kan perasaan-perasaan inferior yang kemudian berusaha diwujudkan menjadi suatu tindakan yang superior. Ini kan perilaku manusia yang pada tataran yang tidak berakhlak secara agama. Kanjeng Nabi ini ketika berkuasa di Madinah ini kurang apa? Sangat minoritas. Dia dihimpit oleh kerajaan Persia pada zamannya, kerajaan Romawi, kerajaan dari Afrika. Dari pihak Asia Selatan itu ada kerajaan-kerajaan lain yang memang menghimpit. Kerajaan Madinah ini kasarnya, negara Madinah ini berada di tengah-tengah, sangat minoritas. Kalau bukan akhlak yang membuat akhirnya berdiaspora di seluruh Jazirah Arab,
sampai ke Asia Selatan, sampai ke negara kita kemudian menjadi mayoritas Islam. Kalau bukan akhlak apa lagi? Ya. Kalau kita ini diislamkan dengan cara peperangan seperti orang Eropa itu, dengan cara kekuasaan politik, kita ini mungkin sekarang udah animisme semua. Atau mungkin tidak akan Islam. Taruhlah seperti kekuasaan Islam pada zaman Bani Umayyah jilid kedua di Andalusia. Bagaimana Islam bergantung kepada kekuasaan itu. Ketika kekuasaan tumbang di Granada, ya orang Islamnya juga tumbang juga. Tidak menyisakan satu orang Islam pun di Spanyol sampai saat ini. Betul. Kalau ada orang Spanyol yang Islam sekarang, ya itu namanya konverter atau imigran. Iya. Pada zaman itu sisanya Bani Umayyah nggak ada sama sekali. Ya. Nah, ini kan kita seharusnya menjadi contoh bagaimana kedamaian itu melanggengkan sebuah keberlangsungan agama. Saya kira itulah konklusinya. Hanya satu saja kesimpulan saya, bahwa kedamaian, kesejukan itu adalah cara untuk membuat agama kita ini menjadi rahmatan lil alamin dan juga bertahan sampai hari kiamat. Urusan di akhirat nanti itu urusan Allah, itu diskresinya Allah. Iya, pokoknya kalau tadi diutarakan dengan begitu panjang lebarnya bahwa memang kita itu memiliki persamaan pokok ajaran agama gitu. Jadi semuanya adalah harusnya dengan cinta kasih begitu ya, mau itu dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW begitu ya. Jadi buat saya manusia yang berkehendak, manusia yang berpikir. Jangan lupa seperti waktu kita sempat bahas Syais, bahwa perbuatan manusia itulah yang akan dinilai oleh Tuhan ketika pada saatnya kita akan hadir di hadapannya. Masih ingat surat Yasin ayat 65, ketika lidah dikunci, mulut tangan kaki akan berbicara. Jadi memang kembali pada tulisannya Syais tadi, Nabi Muhammad sebetulnya ingin memberikan satu contoh kepada kita semua bahwa sebelum beragama, manusia harus membangun rasa kemanusiaan. Jadi orang tuh harus punya empati dengan perbedaan dengan ciptaan Tuhan lainnya, karena ada Tuhan di situ. Begitu ya Syais ya. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama Mama Ayah. Semangat Maduranya masih terasa. Habis ini musik keliling. Kapan-kapan nanti kita share lagi bagaimana untuk bisa membuat cara berpikir kita lebih luas lagi, bisa menerima perbedaan lagi, Syais. Seperti Insya Allah. Kita semua untuk bisa menerima apapun yang ada di dalam ciptaan Tuhan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.